Shalom Aleichem, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua, dimanapun saudara berada. Damai sejahtera kiranya melimpahi saudara-saudara. Firman Tuhan dalam Matius 7, ayat yang pertama sampai dengan yang kelima berkata demikian. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saudara, apa yang saudara lakukan ketika saudara menemui ada orang yang berpura-pura baik, tetapi sebenarnya licik? Saya yakin kita akan jengkel, kita akan kecewa, kita akan prihatin, dan segala perasaan yang tidak menyenangkan. Di tengah dunia yang berdosa, orang yang berpura-pura baik selalu ada. Termasuk gereja juga tidak kebal dengan orang yang berpura-pura baik. Tuhan Yesus tidak saja mengajar para pengikutnya tentang hubungan dengan Allah dan sikap terhadap harta. Yesus ingin para muridnya memiliki hubungan yang benar dengan sesamanya. Yesus melarang kita menghakimi. Maksud Yesus bukan berarti kita tidak perlu memperdulikan kesalahan orang lain dan membiarkan ia hidup dalam kesalahan. Yesus juga tidak bermaksud bahwa Allah melarang adanya lembaga peradilan. Maksud Yesus, kita tidak boleh menghakimi dengan menggunakan ukuran sendiri dan bertujuan bukan untuk memulihkan, tetapi menjatuhkan. Karena itu Yesus menegur dalam Matius 7 ayat yang kelima, hai kamu yang hanya berpura-pura sebagai orang baik, keluarkanlah dahulu balok kayu yang ada di matamu sendiri, dan sesudah itu barulah kamu bisa melihat dengan jelas dan mengeluarkan serbuk kayu yang ada di mata saudaramu. Hubungan dengan sesama seringkali bergantung pada ukuran yang kita kenakan pada orang lain atau sebaliknya. Apa yang orang lain ukur dari diri kita, seringkali ukuran itu berkaitan dengan apa yang dimiliki dan dihasilkan orang itu. Saudaraku, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita dalam hal menghakimi berkaitan dengan apa yang dihasilkan oleh orang yang tidak diperintah Kristus. Ukuran yang ia pakai adalah dirinya sendiri yang berdosa. Orang yang suka menghakimi demikian, ia tidak dapat melihat dalam terang Kristus apa yang menjadi kekurangan dirinya sendiri. Seseorang yang tidak memiliki Kristus tidak akan dapat melihat dengan jelas kesalahannya sendiri, apalagi kesalahan orang lain. Ketika diri sendiri salah, harus diberikan pengampunan, dan ketika orang lain salah, harus diberikan penghakiman. Karena itu saudara, kita harus terus-menerus memberi diri diubah oleh Kristus. Semakin kita diperintah Kristus, maka semakin pula kita memandang sesama dengan ukuran Kristus dan nilai-nilai
mulianya. Nilai-nilai itu membuat kita tidak mudah memberikan penghakiman, memberikan pengadilan, memberikan sangkaan, memberikan dakwaan. Sebaliknya, nilai-nilai Kristus akan membuat kita mudah memberikan pemulihan dan pengampunan, sehingga kita adalah orang yang benar-benar baik karena diperintah oleh Kristus, bukan berpura-pura sebagai orang baik. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, biarlah kami makin diperintah oleh Kristus, sehingga ketika kami memandang sesama, kami memandang dengan ukuran Kristus, bukan ukuran diri kami. Sehingga ukuran Kristus itu akan membuat kami tidak mudah memberikan penghakiman, memberikan dakwaan, memberikan sangkaan. Sebaliknya, dalam hidup kami berelasi, bersekutu, kami akan mudah memberikan pemulihan dan pengampunan. Tolonglah kami supaya kami menjadi orang yang sungguh-sungguh baik, oleh karena kami diperintah Kristus, dan bukan orang yang berpura-pura sebagai orang baik. Berdoa untuk rapat PJGKT yang diadakan di Muncar pada malam hari ini. Tuhan tolong pengurus Jemaat GKT Wilayah 5 bersama dengan komisi-komisi wilayah untuk bersama-sama memikirkan kemajuan gereja Kristus Tuhan. Demikian juga untuk persekutuan diakonia. Kiranya Tuhan yang hadir di situ, Tuhan yang memerintah di situ, sehingga diakonia menjadi tiang dan kekuatan daripada gereja di dalam menebar belas kasihan. Secara khusus berdoa untuk saudara kami, keluarga kami, Cecisil yang hari ini bertambah usia di dalam kemurahan Tuhan. Kiranya dalam segala pergumulan, dalam pergulatan iman daripada Cecisil untuk makin mengenal, untuk makin mendekat kepada Engkau, kiranya Tuhan menolong, sehingga Cecisil dalam hidupnya terus diperintah oleh Kristus, terus digerakkan oleh Kristus, dikendalikan oleh Kristus, sehingga Cecisil menjadi orang yang benar-benar baik di mata Engkau. Apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi permohonan, biarlah kiranya Tuhan yang akan memberikan pertolongan dan kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk Cecisil. Kiranya Tuhan memberkati di dalam segala pergumulan dan juga proses untuk makin hidup di perintah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.